Percaya kita sama-sama katakan amin. Dan sebelumnya buat Tuhan kita dipersilakan buat duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Coba 5 kali lipat lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Wow, senang banget bisa berjumpa kembali dengan Woman of Impact. Saya lihat semuanya di sini cantik-cantik semua. Dan kalau ada yang laki-laki ganteng, coba lihat kiri kanannya, cantik-cantik dan ganteng juga. Amin ya, puji Tuhan ya. Jadi senang banget, this is my second time, kedua kalinya ke sini. Seingat saya, WOI di sini tuh semangat semua jemaatnya. Wah, coba ya kita tes semangatnya sama-sama terlebih dahulu, kita respon sama-sama. Ada amin? Ada haleluya? Ada tepuk tangannya? Wah bener nih, gak salah ingat ya. Jadi sepanjang pembahasan firman, kalau ada yang bagus, kita bisa sama-sama ekspresin diri kita. Karena aku percaya kalau kita semangat dengar firman, kita bisa download lebih banyak dari Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar banyak, maka itu kalau misalnya mau catat boleh banget. Mau pakai notes, pakai handphone boleh, tapi airplane mode dulu ya. Jadi bukan WhatsApp, bukan TikTok, bukan Instagram. Tapi kalau mau pakai HP, pakainya buat mencatat firman. Amin? Boleh gak senggol kiri kanan biar kayak gini. Sis, catat sis. Gitu. Oke, jadi hari ini karena kita semua udah siap, kita masuk ke dalam pembahasan. Dan aku mau mulai dengan sedikit cerita ya. Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah diundang ke sebuah pesta nikahan teman saya. Jadi saya datang waktu itu dan seperti biasa kan ada yang namanya wedding dance, betul ya? Ada wedding dance. Jadi mempelai laki-laki dan wanita mereka berdansa bareng dan setelah mereka ngedance ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tiba-tiba mereka keluarin sesuatu dari kantong yaitu segepok cepecengan. Cepeceng berapa bu? Pada tahu cepet langsung ya. 100.000 dia keluarin segepok, dia lempar ke langit. Bus. Wah, hujan uang kan. Langsung kan, mataku langsung belok lah kan. Langsung taruh makanannya, langsung bergegas mendekat kan. Tapi ketika mendekat, tiba-tiba gak ada yang ambil Bapak Ibu. Udah pada tahu ya. Ternyata palsu. Ya kan, awalnya semangat pas lihat palsu, ya gak mau kita jadinya kan. Saya yakin kita semua ngerti ya bagaimana kita lebih suka yang asli daripada yang palsu. Yang asli lebih berharga, lebih bernilai. Yang palsu kurang bernilai, kita kurang tertarik. Nah tahu gak sih sama dengan Tuhan kita. Tuhan kita tertariknya sama pengikut-pengikut yang asli, bukan yang palsu. Makanya di Alkitab di Yohanes 6 ada kisah yang sangat menarik. Mungkin kita semua udah tahu. Waktu itu ada 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Mereka gak punya makanan. Jadi Tuhan Yesus kasih makan untuk mereka pakai apa? Ada yang ingat? 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus pakai mukjizat. 5 roti 2 ikan cukup. Mereka makan sampai kenyang. Tapi banyak orang yang gak tahu kelanjutan kisahnya. Karena kalau kita lanjut baca ternyata ada kelanjutannya loh Bapak Ibu. Ternyata diceritain bagaimana Tuhan Yesus pergi ke sebuah tempat lain naik perahu sama murid-muridnya. Lalu orang-orang ini mulai sadar, loh kok Yesus sudah gak ada di antara kita. Yuk kita cari Yesus. Mereka niat. Mereka naik perahu juga, menyeberang danau juga, nyampe ketemu Yesus. Ketika ketemu Yesus, Tuhan Yesus bukannya muji. Tuhan Yesus bukannya bilang, oh good job, kalian cari aku. Niat, bagus. Gak kayak gitu. Melainkan Tuhan Yesus malah tegur mereka. Tuhan Yesus bilang gini, kukatakan kepadamu, sesungguhnya kamu cari aku bukan karena kamu lihat tanda dariku. Melainkan karena kamu makan roti itu dan jadi kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan dunia yang akan binasa. Tapi untuk makanan surgawi yang bisa kasih hidup kekal. 1 halaman penuh Yesus bahas, akulah roti hidup itu. Dalam kata lain Tuhan Yesus lagi bilang, what you need is me. Datang bukan buat berkat materinya tapi buat aku. Tapi ketika Tuhan Yesus ngomong gini, ternyata Alkitab mencatat. Banyak yang bilang ajaran ini keras. Siapa yang dapat mendengarkannya? Dan mulai dari sana banyak yang akhirnya ninggalin Yesus dan gak mau ikut Yesus lagi. Terus Tuhan Yesus gak ngemis-ngemis. Balik dong balik. Jangan tinggalin aku. Ya udah deh kalau mau roti aku kasih roti. Gak kayak gitu. Melainkan Tuhan Yesus ya udah mereka pergi. Tuhan Yesus malah bilang ke ke-12 muridnya. Kalian gak mau pergi juga kayak mereka. Terus Petrus bilang. Yesus perkataanmu lah perkataan yang kekal. Perkataan hidup. Kamulah yang kudus dari Bapa. Kemana lagi kami bisa pergi? Dalam kata lain di sini kita ngelihat ada pengikut yang asli, ada yang palsu.
Ada yang setia, ada yang gak setia. Nah sama. Jadi kita semua bisa datang ke gereja yang sama. Ke Women of Impact yang sama. KTP-nya Kristennya sama. Tapi pertanyaannya kita asli atau belum asli sama ini? Hayo, coba lihat kiri kanannya, muka asli atau palsu nih? Asli ya berasanya ya, asli ya kan? Nah karena ini penting banget, ada perbedaan besar antara Kristen yang asli sama yang palsu. Itu perbedaannya sangat besar. Dan Tuhan pengen kita menjadi pengikut-pengikutnya yang asli, yang sampai akhir bertahan. Contoh lagi deh, misalnya yang namanya tas-tas deh, tas-tas ya. Tas-tas kan juga ada kan, tas yang mungkin harganya branded seperti itu kan. Ada yang asli, yang palsu, betul ya? Kalau yang palsu mungkin ratusan ribu, asli bisa puluhan juta, betul kan? Kalau kita beli bayar puluhan juta, ternyata palsu, gimana rasanya Bu? Wih, sakitnya di sini ya kan? Ya kita bayarnya mahal ya pengennya yang asli kan gitu ya. Saya sih nggak pro ya kayak gini, saya nggak gitu ngerti. Tapi saya search di Google, saya nonton YouTube, ternyata banyak jasa-jasa yang bisa nolong kita untuk mengidentifikasi asli atau palsu. Ya kan? Ada tutorialnya. Ada sebuah website saya lihat ada 14 indikator. Tas ini asli atau palsu. Wih 14. Ada nggak pas kita lihat 14 indikatornya terus kita lihat tas ini 4 sih checklist ya. 10 beda sih sama yang aslinya ya. Nggak apa-apa lah 4 masih checklist. Beli nggak? Nggak dong. Kita nggak mau checklistnya cuma 4. Kalau ada 14 indikator, 14-nya harus centang. Betul ya? Nah sama. Kita ngikut Tuhan, ada indikator-indikatornya juga nih. Kita beneran pengikut asli atau enggak? Ada indikatornya. Tuhan bilang di Efesus 6 ada yang namanya perlengkapan senjata Allah. Orang-orang mungkin beberapa pikir 6, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan ada 7. Nah ini 7 checklistnya. Yang hari ini Tuhan pengen ajak kita lihat sama-sama. Kita udah ada belum 7 checklist ini? Kalau belum ada, mulai hari ini ayo kita mulai ada juga. 7 checklist kalau kita beneran mau jadi prajurit Tuhan. Menjadi woman of impact buat keluarga kita, buat suami, buat anak. Kita harus punya 7 checklist ini. Makanya kita mau pelajari sama-sama. Semuanya siap? Kita mulai dengan yang pertama, dikatakan bahwa perlengkapan senjata Allah yang pertama ada yang namanya ikat pinggang kebenaran. Coba semua katakan kebenaran. Bapak Ibu lebih milih yang mana? Kebohongan yang manis atau kebenaran yang pahit? Kebenaran yang pahit lah. Ya kan kita pengennya the truth, kebenaran. Tapi berita baiknya Tuhan kita firman-Nya itu bukan kebenaran pahit, melainkan kebenaran yang manis. Kadang-kadang ada orang berpikir gini, ya gak enak jadi orang Kristen, banyak aturannya, gak bebas hidupnya. Pernah dengar gitu gak? Pernah ya? Kadang-kadang orang ngomong seperti itu, mungkin bahkan kita sendiri dulu mungkin pernah berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya firman Tuhan ini bukan aturan yang mengekang kita, melainkan aturan yang justru bikin kita beneran merdeka. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu sungguh adalah murid-Ku. Dan kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. The truth will set you free. Kebenaran akan membebaskan kamu yang sebenarnya. Saya kasih sedikit contoh ya. Dulu saya ada tahu orang, dia ngomong kayak gini, ya Kristen gak enak. Lu gak bisa minum alkohol kan, gak bisa mabok-mabokan kan? Kalau gue bisa. Gak enak lu banyak peraturan, dia ngomong gitu. Tapi ternyata singkat cerita ada teman saya ini karena minum mabok-mabokan terus, livernya rusak. Livernya udah rusak, masih aja minum minuman keras terus. Ini ciri orang terbelenggu atau bebas? Terbelenggu. Udah rusak aja tetap masih minum. Contoh lain, saya ada kenal orang juga, dia cerita gak bisa berangkat kerja kalau belum buka pornografi katanya. Ada juga yang lain, beda orang nih. Gak bisa tidur kalau belum buka pornografi. Orang yang ngomong nih. Pertanyaannya, ini orang terbelenggu atau bebas? Terbelenggu. Kalau yang bebas ya kerja aja, tidur aja kan gitu kan. Contoh lain lagi. Ada kenalan saya pakai obat terlarang. Dulu dia pikir bebas, fun. Tapi singkat cerita pas ketemu lagi dia bilang gini. Gue udah ngeliat beberapa teman gue overdosis obat terlarang, udah meninggal. Gue mau berhenti, gak bisa. Kalau berhenti gak pakai ini 1 hari, badan sakit-sakit semua. Terbelenggu atau bebas? Terbelenggu.
Sekali lagi, kita ikutin firman itu bukan artinya kita jadi terbelenggu, enggak. Kita ikutin firman, di situ hidup kita justru lebih enak nantinya. Justru firman Tuhan itu membawa kemerdekaan dan kebebasan yang sejati. Makanya firman Tuhan, kebenaran harusnya kita ikuti. Amin. Tahu nggak, kalau kita baca Alkitab, Bapak Ibu, dikatakan Yohanes 1 ayat 1 bahwa in the beginning was the word. Pada mulanya adalah firman. Kata firman ini translasi aslinya adalah logos. Kita dapat kata logika dari logos ini. Jadi kalau kita mau tahu logika yang sebenarnya, lihat firman. Kadang orang suka gini, gak masuk logika. Maksudnya apa? Gak masuk pendapat gue. Gak masuk opini gue, ya kan? Tapi sebenarnya pendapat kita manusia udah pasti benar belum? Belum tentu. Coba di sini siapa yang punya mantan pasangan dulu? Punya mantan pasangan ada? Nggak ada yang punya mantan pasangan. Sekali jadian nikah ya Bu ya. Kalau punya mantan pasangan berarti apa? Kita pikir dia yang terbaik tapi ternyata kita salah, ya kan? Ya kita kan nggak tahu yang sebenarnya sejati benar, kita nggak beneran tahu. Makanya Tuhan bilang, kamu mau tahu kebenaran sejati, ikutin firman. Ya kan? Anggap aja kalau kita baca firman ada yang beda, bukan firman yang salah. Kita mungkin yang kurang ngerti. Tapi kalau kita ikutin firman, akan ada kehidupan yang lebih baik. Amin. Ya kita angkat tangan kanan, yuk semua angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Tepuk pundak teman sebelah kanan, bilang bro. Ayo ikutin firman kebenaran. Tenang, nanti yang berikutnya sis. Yang kedua gini, poin yang kedua. Jadi yang pertama pinggang alat. Anggapannya yang pertama adalah kebenaran, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua ada baju zirah keadilan. Coba semua katakan keadilan. Bapak Ibu, yang namanya adil itu apa sih? Coba ya supaya kita semakin ngerti gini. Misal kita punya 3 anak. Ada yang SD, ada yang SMA, ada yang kuliah. Kalau SD 1 bulan dikasih duit jajan berapa? Coba berapa Bu? Sebulan berapa? Sebulan berapa duit jajannya? Per hari dikumpulin. Jadi 1 bulan berapa? Ya. Berapa? 300.000 ya. Oke, kita misal 300.000 ya. Misalnya 1 bulan 300.000 ya anak SD. Kalau misalnya semuanya kita kasih sama 300.000. SMA 300.000, yang kuliah di Amerika kuliahnya kita kasih duit jajan sebulan 300.000. Gimana? Jadi homeless dia ya kan. Makan batu, gak bisa ya kan. Harusnya kalau kuliah di Amerika berapa misalnya uang jajannya sebulan? Berapa? $1.000 misalnya ya, $1.000. Apa kita samain semua? Yang SMA $1.000, yang SD $1.000 juga? Enggak dong, Sultan ya kan kecil-kecil udah kipas-kipas duit kali ya kan. Anggapannya yang lebih tepat apa? Mungkin ya ini contoh doang. Mungkin yang SD misalnya 300.000, yang SMA misalnya 1,5 juta misalnya. Ya misalnya Bu, misalnya. Enggak, ini terserah ya mau kasih duit jajan berapa. Ini bukan ajaran, ini misalnya doang. Nah, yang kuliah misalnya $1.000, ini misalnya. Ini lebih tepat, setuju ya? Jadi yang namanya adil nggak selalu berbicara semuanya sama rata. Melainkan yang namanya adil, kita kasih sesuai dia harusnya dapatnya berapa. Kita lihat lagi contoh ada Salomo di Alkitab. Salomo ditanya Tuhan, kamu mau apa Mo? Gitu. Panggilannya Momo misalnya ya. Mau apa? Salomo bilang, saya mau kebijaksanaan. Tuhan kasih. Gak lama kemudian ada kasus. 2 ibu-ibu datang. Mereka sama-sama ngaku ini bayi punya mereka. Ibu pertama bilang, bayi saya. Ibu kedua bilang, bayi saya juga. Bingung dong, bayi siapa nih? Zaman dulu kan gak ada tuh, tes darah gak ada. Bingung kan? Salomo bilang gini aja deh, ambil pedang. Saya belah 2 aja Bu, ibu setengah. Adil kan? Yang satu lagi bilang, wah ide bagus Raja, adil, boleh. Tapi yang satu lagi bilang, Raja jangan. Daripada kamu penggal, lebih baik ya udah bayinya tetap hidup, kasih dia. Yang penting hidup. Salomo bilang, saya tahu ibunya siapa. Kasih kepada ibu yang punya belas kasihan. Yang gak punya belas kasihan, ya udah gak usah kasih apa-apa. Kenapa? Karena anaknya emang punya yang ini, bukan yang itu. Inilah keadilan yang sungguhnya. Makanya orang-orang terpukau, wow. Karena Salomo punya kebijaksanaan untuk adain keadilan Tuhan. Nah sama,
Kita mau tahu adil yang sungguhnya? Nanya Tuhan. Minta kebijaksanaan Tuhan. Gimana caranya kita misalnya punya 3 anak, 4 anak. Gimana ya adil yang benar nih ke 4 anakku? Mereka musim beda-beda, mungkin sekolah beda-beda, hobinya beda-beda. Minta kebijaksanaan Tuhan supaya kita bisa melakukan anak kita dengan adil sesuai yang seharusnya. Amin. Itu keadilan yang kedua ya. Yang ketiga yang bisa kita pelajari apalagi Bapak Ibu. Dikatakan oleh Alkitab bahwa perlengkapan senjata Allah adalah kaki yang berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Jadi kita harus tahu kita nih hidup tuh punya tujuan. Coba semua katakan tujuan. Sama kayak misalnya pelari maraton. Ada yang pernah ikut maraton di sini? Ikut maraton? Maraton drama Korea pernahnya ya Bu, mungkin ya Bu. Anggapannya kalau misalnya orang maraton, atlet nih. Mereka pasti fokus ya, lari kan sampai garis akhir. Ada nggak atlet maraton di tengah lari, mampir dulu ke KFC, makan dulu sejam. Habis itu duduk dulu main Mobile Legends di handphone. Ada nggak? Nggak ada. Atlet maraton pasti lari, fokus dia sampai garis akhir. Nah sama, kita manusia seringkali terdistract banyak hal karena kita lupa kita nih punya tujuan. Kalau kita baca firman, Tuhan Yesus bilang gini, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Menginjil. Sebelum Tuhan Yesus naik ke atas surga, Tuhan Yesus bilang, pergilah jadikanlah seluruh bangsa murid. Artinya apa? Tuhan nitipin sebuah misi, sebuah purpose, tujuan. Ada yang harus kita lakukan, yaitu menginjil. Ceritain kebaikan Tuhan, kesaksian ke sesama. Pertanyaannya kita udah lakukan belum sehari-hari? Atau jangan-jangan kita udah Kristen 20 tahun tapi gak ada satupun jiwa yang dimenangkan lewat hidup kita. Kalau ngumpul sama teman, sama keluarga, biasa kita ngomonginnya apa? Gosip atau Injil? Ayo. Gosip ya Bu ya, bertobat Bu. Ya kan? Tuhan pengen kita fokusnya bukan ngegosip tapi menginjil. Setiap dari kita bisa kok, coba siapa di sini yang merasa Tuhan baik dalam hidupnya? Boleh lihat tangan-tangannya yang merasa Tuhan baik? Setiap dari kita. Berarti kalau kita udah pernah alami Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, kita kan bisa cerita. Cerita aja kita pernah sakit sembuh, kita cerita. Kita mungkin pernah lagi ada krisis, masalah, ada terobosan, cerita. Kita semua bisa menginjil, kita semua bisa kesaksian. Pertanyaannya bukan bisa atau gak bisa, tapi mau atau gak mau. Kalau kita mau melakukannya, kata Tuhan, baru keren nih anak gue nih. Sukses dia, well done, my good and faithful servant. Amin. Yuk kita angkat tangan kiri, angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Tepuk pundak teman sebelah kiri bilang, sis, jangan gosip mulu sis. Kalau ngumpul, bahas firman aja sis. Poin yang ketiga, poin yang keempat. Yang bisa kita pelajari. Dikatakan ada yang namanya ketopong keselamatan. Coba semua katakan keselamatan. Ketopong itu berbicara soal helm of salvation. Jadi kita sehari-hari ini mungkin ada godaan dari iblis buat melakukan dosa, buat khawatir, buat nyerah. Makanya penting kepala kita ini harus dipenuhi dengan kesadaran akan keselamatan. Kita bisa lihat seperti murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. Petrus, Paulus, Yohanes dan lain-lain. Berat loh dulu tantangan mereka. Karena mereka melayani Tuhan. Mereka ada yang dilemparin batu, masuk penjara, dibakar hidup-hidup, disalib. Enak atau gak enak? Gak enak. Tapi kok mereka bisa setia ya sampai akhir mereka melayani terus? Jawabannya karena mereka tahu yang namanya keselamatan. Mereka ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Mereka tahu endingnya masuk surga. Makanya mereka setia terus bahkan ketika ada tantangan. Makanya pada Roma 8 ayat 18 Rasul Paulus bilang penderitaan zaman sekarang ini gak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Rasul Paulus bilang hidup Kristus mati keuntungan. Kok bisa mati keuntungan? Karena tahu ada keselamatan habis mati. Nah sama kita kalau misalnya gak ingat keselamatan ini, kita malah anggapnya harapannya cuma berdasarkan keadaan. Gak bisa bertahan. Keadaan berubah-berubah. Setuju gak? Kadang uang banyak, kadang uang dikit. Betul? Kadang kripto naik, kripto turun. Ya kan? Atau emas lah, atau saham apapun itu. Kadang sehat, kadang sakit.
Kalau kita mau tergantung keadaan, keadaan bisa berubah-berubah. Tapi ada satu yang gak berubah, keselamatan dari Tuhan. Itu selalu tersedia buat kita. Amin. Saya kasih contoh. Baru kemarin ini, mama saya lagi di rumah sakit sempat kritis kemarin. Wah, papa saya telepon udah ya anggapannya kaget lah, anggapannya deg-degan banget. Saya juga anggapannya mama saya udah pakai oksigen segala macam gitu di rumah sakit. Saya juga kemarin benar-benar ya nangis lah, deg-degan banget. Tapi puji Tuhan pagi ini udah stabil, tadi telepon ngobrol udah oke lah, udah stabil. Tapi intinya apa? Mama saya kemarin sakit kayak gitu, saya tetap bilang Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan baik. Saya baru bulan lalu pelayanan di perusahaan Manulife. Ketika melayani, ada satu ibu-ibu kesaksian. Suaminya kena tumor otak waktu itu. Singkat cerita, ya operasi segala macam. Suaminya jadi semacam Alzheimer. Anggapannya gak bisa ingat, istrinya aja siapa gak ingat. Siapa kamu? Gak ingat. Berat gak sih punya istri, suaminya udah gak ingat sama dirinya? Berat banget. Tapi di tengah itu semua sambil kesaksian, sambil nangis dia bilang apa? Dia bilang apapun yang terjadi Tuhan tetap baik. Dasarnya bukan keadaan bisa berubah. Tapi dasarnya adalah kalau kita tahu ada keselamatan dari Tuhan. Ada surga buat kita semua. Apapun tantangan kita, kita bisa bertahan. Makanya seorang pendeta Amerika namanya Rick Warren, dia bilang tiap kali aku doa, aku selalu mulai dengan bersyukur sama salib Kristus. Karena itu dasarnya. Rick Warren pernah kehilangan anaknya meninggal. Berat buat dia. Tapi yang bikin dia bertahan melayani sampai hari ini, karena dia tahu ada salib Kristus yang sediain surga buat dia. Amin, kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Ketopong keselamatan. Apalagi yang bisa kita pelajari, dikatakan ada yang namanya perisai iman. Coba semua katakan iman. Perisai iman. Bapak Ibu, iman dan kekhawatiran adalah dua hal yang sangat amat mirip. Iman dan kekhawatiran sama-sama gak bisa ngelihat apa yang akan terjadi di masa depan sebenarnya. Ya kan, iman dan kekhawatiran kita emang udah tahu masa depan kayak gimana? Gak tahu. Sama-sama gak tahu. Tapi bedanya gini, kekhawatiran percaya hal terburuk yang akan terjadi. Tapi iman percaya hal terbaik yang akan terjadi. Nah kita punya pilihan nih. Mau pegang eratnya iman atau kekhawatiran. Ini pilihan. Karena kita, kata Martin Luther, gak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa menghalangi burung dari bersarang di atas kepala kita. Maksudnya apa? Pikiran negatif sewaktu-waktu lewat. Kita gak bisa halangi. Namanya manusia sampai kapanpun pikiran negatif kadang muncul. Setuju? Tapi kita pelihara atau enggak, itu pilihan. Mau berapa lama kita pelihara atau seberapa cepat kita buang pikiran negatif, itu pilihan kita. Kita tuh punya kuasa, punya kontrol apa yang mau dipikirin. Contoh ya, coba semuanya pikirin gajah pink, gajah pink, gajah pink, gajah pink, gajah pink. Barusan mikirin gajah pink semua kan? Ya kan? Kita ini bisa kontrol. Tergantung apa yang kamu ucapkan ke dirimu sendiri. Kadang-kadang kesalahan kita ngomongnya 3M, mateng, mati, mampus. Ya udahlah. Harusnya kan perkataan iman. Aku percaya ada Tuhan. Aku percaya akan ada kemenangan. Aku percaya bakal sembuh gitu. Pengkhotbah terbaik di hidupmu, itu bukan pendeta-pendeta terkenal di luar sana. Pendeta terhebat di hidupmu, dirimu sendiri. Kamu yang paling banyak ngomong sama diri kamu. Ya jadi pertanyaannya sekarang, selama ini kalau pikiran negatif muncul, gimana respon kita? Siapa di sini suka main TikTok atau Instagram? Ada TikTok, Instagram? Beberapa ya. Oh yang lain gak suka-sukanya baca firman kalau pakai handphone. Ketahuan pasti. Ya kan? Kalau kita main TikTok, Instagram biasa gimana? Kan kita scroll. Ada yang bagus, diam dulu nonton. Udah kelar, scroll. Ya kan? Sama pikiran kita gitu. Yang kita scroll biasa apa? Jangan sampai pikiran positif kita scroll, kita skip. Pikiran negatif kita tontonin sampai habis. Ya kan, harusnya yang negatif yang di scroll, positif kita nontonin. Dan positifnya kita bukannya tanpa dasar, ada dasarnya. Yaitu apa janji Tuhan dalam hidup kita. Maka itu yuk mulai hari ini, jangan dikuasai kekhawatiran, pilihlah iman. Amin. Angkat tangan kanan yuk, angkat tangan kanan. Tepuk pundak teman sebelah kanan bilang, sis, jangan khawatir mulu sis. Iman ke Tuhan sis. Jadi itu yang kelima. Yang keenam, dikatakan kita punya pedang roh yaitu firman. Coba semua katakan firman.
Pedang roh yaitu firman. Jadi firman Tuhan ini pedang roh. Kalau ya dari tadi itu kan alat pertahanan. Firman tuh alat buat menyerang. Iblis suka goda kita. Seperti Tuhan Yesus waktu itu di padang gurun. Iblis datang goda Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bahas pakai apa? Tiap kali digoda Tuhan Yesus bilang ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Pakai firman. Tuhan Yesus aja lawan godaan setan pakai firman. Lah kita gimana kalau misalnya jarang baca firman? Kalau jarang baca firman ya berarti pedang roh kita ini ya tumpul, pendek, gak kuat. Tapi kalau kita sehari-hari baca firman, pedang roh kita, senjata kita lawan iblis, besar, kuat, panjang, kuat. Makanya banyak-banyak baca firman. Bahkan kalau bisa bukan cuma baca, hafal. Coba bilang ke kiri kanannya, hafal sis. Hafal. Saya punya seorang teman, udah umurnya hampir 50 tahun. Dia tuh apa-apa suka lupa ya, jalan, nama orang kadang lupa. Tapi firman, dia inget banyak loh. Saya waktu itu kebetulan lagi ngajar dia public speaking. Karena saya juga coach public speaking, pas lagi ngajar, saya coba ajak dia latihan mengingat, saya kasih firman. Ih, hafalnya cepet banget, saya sampai kaget. Saya nanya, kok jago banget sih kok ngafal firmannya? Dia bilang, iya, saya setiap sore, kalau jalan sore, saya sambil hafalin ayat-ayat Alkitab katanya. Makanya hafal banyak dia. Dia bilang, soalnya kadang tuh suka ada godaan-godaan dosa di otak nih. Tapi karena hafal ayat, ya udah, tiap kali ada godaan, lawan pakai ayat. Akhirnya menang, dia bilang gitu. Dan menurut saya itu benar banget. Makanya keuntungan hafal firman tuh banyak sekali. Jangan sampai kita lebih suka misalnya hafal lirik lagu misalnya. Drama Korea kita hafal, pemainnya si siapa tuh Kim So Hyun juga kita hafal. Tapi firman kita nggak hafal. Nggak ada salahnya sih mau hafalin drama Korea, lirik lagu silakan. Tapi hafal firman jangan sampai lupa. Karena ini penting banget. Contoh ya kita lagi nyetir mobil, tiba-tiba ada orang nyerempet kita, orang nyebelin klakson kita. Biasa di hati rasanya gimana? Mendidih di hati ya kan? Emosi kan rasanya kan? Tapi kalau kita ingat firman, tiba-tiba bisa keingat firman. Alkitab bilang bahwa orang yang sabar melebihi pahlawan. Yang menguasai diri lebih hebat dari yang menguasai kota. Bisa lebih tenang. Contoh lain, misalnya kita lagi melakukan aktivitas, habis itu kita misalnya dapat suatu berkat deh misalnya ya. Dapat berkat keuangan, pencapaian. Udah pengen sombong, pengen pamer nih. Ya kan? Tapi saya tahu gak di sini, tempat lain. Gereja sini baik semua ya kan. Ya kan muncul nih, pengen sombong. Tiba-tiba firman ingetin, Tuhan menentang yang congkak, tapi memberikan belas kasihan buat yang rendah hati. Oh iya, keinget deh. Contoh lain, misalnya kita udah siap-siap nih, anggapannya pengen maki suami kita karena nyebelin misalnya. Tapi sekali lagi saya tahu bukan di tempat ini, tempat lain ya kan. Kita udah mau bentak-bentak suami dengan perkataan yang kasar. Tiba-tiba ingat firman, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu. Oh, firman bakal ngejaga kita. Tapi kalau kita nggak hafal, ya mau gimana? Ketika ada godaan, ya udah cuma ingatnya godaan doang. Tapi kalau kita hafal firman, kita bisa pakai firman itu untuk bantu kita menang. Amin. Jadi itu yang keenam. Yang ketujuh, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah doa yang tidak terputus-putusnya. Coba semua teriakan doa. Doa itu penuh kuasa. Tapi kita harus tahu dulu tujuan doa buat apa. Karena banyak orang tujuannya salah. Banyak yang berpikir gini. Doa itu hanya sarana minta berkat. Boleh nggak minta berkat? Boleh. Tapi itu bukan satu-satunya tujuan dari doa. Tujuan terutama dari doa apa? Buat ngobrol sama Tuhan. Coba semuanya ngobrol. Bayangin kalau misalnya punya teman yang datang ke kita cuman karena pengen dapat uang kita misalnya. Seneng nggak? Enggak. Kita lebih senang teman yang datang ke kita karena kangen sama kita. Mau ngobrol sama kita. Betul ya? Sama. Tuhan juga gitu. Nggak salah sih doa minta berkat boleh. Tapi jangan lupa yang terutama adalah buat bangun hubungan sama Tuhan. Karena kalau kita doa tujuannya buat dapat berkat kemungkinan cuma dua Bu. Antara kita kecewa dan berhenti doa karena berkatnya belum datang. Atau berkatnya udah datang. Ya udah kita berhenti doa. Berkatnya udah datang, tujuan gue udah tercapai. Contoh ya, banyak orang kayak gini. Dia doa nih, Tuhan
Biarlah Tuhan yang sembuhkan aku dari penyakit. Udah setahun doa, belum sembuh. Doa gak ada gunanya, gak sembuh-sembuh gue. Tuhan, aku berdoa supaya hutang-hutang lunas. Udah setahun hutang masih ada. Udahlah doa gak ada guna. Banyak loh yang kayak gitu. Bahkan orang-orang gereja banyak juga yang kayak gitu. Tapi orang yang datang doa karena mau Tuhannya. Belum dapat nih namanya berkat keuangan, berkat naik jabatan, berkat kesehatan belum dapat. Gak apa-apa doa terus. Karena yang paling penting apa? Aku tetap bisa dekat sama Tuhan. Sebaliknya. Ada juga yang berdoa cuma mau dapat berkat pas udah dapat. Udah pergi. Kayak di Alkitab waktu itu diceritain ada 10 orang sakit kusta. Sakit kusta gak enak banget, menderita. Jadi 10 orang sakit kusta ini datang kepada Yesus. Mereka bilang, Yesus miliki belas kasihan buat kami. Akhirnya Yesus bilang gini, oke, pergi kepada para imam. Mereka jalan kepada para imam dan di tengah perjalanan tiba-tiba miracle happen. Kustanya hilang. Mereka sembuh pulih. Dan dibilang Alkitab cuma 1 di antara 10 yang balik ke Yesus berlutut dan nyembah Tuhan. Yesus nanya, loh bukannya 10 yang sembuh. Kok cuma 1 yang balik dan bersyukur? Kadang-kadang kita juga kesalnya gini. Ketika belum dapat, doanya dahsyat. Woman of Impact gak pernah bolos. Datang tiap minggu kan. Tapi ketika doanya udah dijawab, berkat keuangannya udah ada. Misalnya naik jabatan, bisnisnya jalan. Ditanya, kok udah gak pernah datang Woman of Impact? Iya sibuk ngurus bisnis. Dulu ketika belum punya anak, doa terus datang Woman of Impact. Anaknya udah punya. Kok udah gak pernah datang gereja? Iya sibuk ngurus anak. Jangan sampai udah dapat berkatnya lupa sama Tuhannya. Harusnya udah dapat berkatnya, kita selalu ingat sama Tuhan yang udah kasih berkatnya. Amin, kita sebut tangannya buat Tuhan kita yang luar biasa. Makanya jangan lupa terus berdoa. Jadi ini 7 hal yang bisa kita pelajari, ini penting. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan mencari pengikut-pengikut yang asli, bukan yang palsu. Dan bahkan iblis juga gak takut sama Kristen palsu. Iblis cuma takut sama Kristen asli. Kalau kita lihat Alkitab, kisah para rasul diceritain gini Bu. Waktu itu diceritain bagaimana ada 7 orang yang mau ngusir orang yang kerasukan roh jahat. Tapi ketika mereka mau ngusir dalam nama Yesus, setannya malah gini. Bayangin ya, lagi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setannya ngomong. Dia ngomong gini, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Tapi kamu, siapa kamu? Akhirnya diserang sama roh jahatnya. Mereka semua 7 orang ini kabur dalam keadaan telanjang dan luka-luka. Kalah mereka. Kenapa? Doanya udah dalam nama Yesus loh. Tapi masalahnya gini, doanya sih dalam nama Yesus. Tapi merekanya gak beneran punya hubungan sama Tuhan Yesus. Gak ada kuasanya, iblis juga gak takut. Jadi sama, di dalam hidup kita, jangan cuma jadi orang yang kadang-kadang mungkin postnya sih ayat Alkitab. Ketika ngomong ke orang pakainya kata Tuhan. Tapi kita sendiri yang tahu hubungan kita sama Tuhan itu levelnya di mana, kita yang tahu. Kalau sama ini ternyata kita gak beneran intim sama Tuhan. Yuk mulai hari ini deketin diri sama Tuhan. Tuhan gak pernah jauh dari kita. Tuhan selalu ada. Tuhan rindu buat punya hubungan sama kita. Amin. Saya mau tutup dengan satu cerita terakhir Bu. Satu cerita terakhir, this is a true story. Jadi dulu di China itu mereka ini susah buat yang namanya gereja. Di China itu biasanya ada yang namanya underground church atau gereja bawah tanah, gereja yang sembunyi-sembunyi. Karena kalau misalnya ketahuan sama pemerintah di sana, apalagi zaman itu, mereka bisa ditangkap masuk penjara. Jadi ada seorang pendeta dari Amerika namanya Pastor Wayne Cordero. Dia dapat kesempatan untuk pergi ke underground church di China ini, jadi dia datang. Dan waktu itu jemaat yang hadir ada 22 orang. Mereka ibadah di sebuah ruangan kecil, gak ada kursi, gak ada AC, duduk di lantai. 22 orang habis itu sebelum mulai ibadah, Pastor Wayne-nya bertanya, kalau misalnya kita lagi ibadah, tiba-tiba ketahuan sama pemerintah, apa yang akan terjadi? Terus mereka bilang gini, Pastor akan dideportasi dalam 24 jam. Sedangkan kami semua akan masuk penjara selama 3 tahun. Pastor Wayne bertanya, di antara kalian semua, siapa aja yang pernah masuk penjara? Dari 22 orang itu, 18 orang angkat tangan. 18 orang udah pernah masuk penjara karena iman mereka. Habis itu Pastor Wayne mulai ibadahnya. Ketika lagi ibadah, kebetulan dia bawa Alkitab fisik.
Karena anggapannya di China itu susah banget, bahkan nggak bisa namanya yang Alkitab beredar secara luas itu nggak bisa. Makanya dia bela-belain bawain diam-diam dari Amerika, dia bawanya cuma 15. Orangnya ada 22. Jadi 15 dapat, 7 orang nggak dapat. Dan ada seorang ibu-ibu yang dapat Alkitab, tapi dia oper ke teman sebelahnya. Jadi dia nggak pegang. Ketika ibadah dimulai, dia khotbah, dia baca kitab Petrus, dia perhatikan ibu-ibu ini nggak megang Alkitab, tapi bisa ngikutin pembacaan Alkitab. Hebat banget. Jadi setelah ibadah, Pastor Wayne datang kepada si ibu ini dan dia nanya, "Bu, saya perhatikan tadi hafal ya kitab Petrus?" Dia bilang, "Oh iya, saya hafal beberapa kitab di Alkitab." Hebat banget, bukan cuma hafal ayat loh. Hafal pasal kitabnya. Hebat banget, kok bisa Bu? Dia bilang, "Iya, saya punya banyak waktu pas saya di penjara, jadi saya hafalin." Pastor Wayne nanya, "Emangnya di penjara bisa bawa Alkitab?" Kan gak bisa bawa Alkitab. Dia bilang, "Iya, gak bisa bawa." Tapi ada orang-orang Kristen yang baik, mereka tulis di kertas-kertas kecil ayat-ayat Alkitab, dan mereka diam-diam kasih ke saya. Terus Pastor Wayne bilang gini, "Tapi Bu, kalau misalnya kertas kecilnya ketahuan sama penjaga kan bisa diambil juga." Dia bilang, "Iya, makanya ketika saya dapat kertas itu, saya hafalin secepat mungkin. Karena mereka bisa ambil apa yang tertulis di kertas, tapi mereka gak bisa ambil apa yang tertulis di hatiku." Akhirnya Pastor Wayne benar-benar terinspirasi sama jemaat ini. Setelah 3 hari dia melayani, tiba waktunya dia kembali ke Amerika. Jadi dia nanya kepada para jemaat ini, "Kalian semua pengen saya doain. Pengen didoain apa? Prayer requestnya apa? Saya mau doain buat kalian." Nah, habis itu mereka mengatakan gini, "Pastor, boleh nggak doain supaya kami jadi sama kayak gereja-gereja di Amerika?" Terus Pastor Wayne bilang gini, "Enggak, saya nggak mau doa seperti itu buat kamu." Bingung mereka, "Hah? Kok nggak mau doain seperti itu buat kami?" Terus Pastor Wayne menjelaskan gini, "Kalian semua, kalian harus naik kereta 8 jam buat datang ke tempat ini, tapi kalian rela bela-belain buat ikut ibadah. Kalau saya di Amerika, kebanyakan kalau misalnya orang-orang harus nyetir 1 jam buat nyampe gereja, pakai kendaraan mereka sendiri. Bagi mereka kejauhan, mereka udah gak mau datang. Kalian semua duduk di ruangan, gak ada AC, gak ada kursi, kalian lesehan. Tapi kalian rela buat denger firman. Di Amerika kalau misalnya AC-nya rusak, kursinya kurang empuk, mereka komplain gak mau datang lagi ke gereja. Kalian semua susah buat punya Alkitab, tapi kalian rela hafalin dari kertas-kertas kecil. Kami di Amerika, biasa tiap keluarga minimal punya 2 Alkitab fisik. Tapi bahkan gak dibuka dan gak dibaca. Makanya saya gak mau berdoa supaya kalian jadi sama seperti kami. Melainkan saya mau berdoa supaya kami bisa jadi sama seperti kalian. Ada perbedaan yang sangat besar antara Kristen-Kristen yang asli dan palsu. Pertanyaannya, how about us? Bagaimana dengan kita? Kita pengen menjadi woman of impact. Kita pengen jadi berkat buat suami, anak-anak, gereja, bangsa kita. Dimulai dengan satu hal ini. Are we for real? Apakah kita sungguh-sungguh tinggal dalam Tuhan? Kita sungguh-sungguh mengenakan 7 perlengkapan senjata Allah ini dalam hidup kita. Karena itulah identifikasinya. Itulah yang bisa menandakan. Orang-orang bisa ngelihat kita ini sungguh Kristen atau enggak. Lewat apa kata Tuhan? Lewat buahnya. Semakin kita jadi berkat. Semakin kita pengikut Tuhan. Dan kita bisa jadi berkat kalau kita terapkan 7 hal tadi. Ketahuilah Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau memberkati kita dan berkat sejati bukan sekedar ketika kita dapat sesuatu. Melainkan berkat sejati adalah ketika kita dipakai Tuhan jadi berkat buat orang lain. Maka itu mulai hari ini ibu-ibu semuanya sungguh jadi woman of impact. Bukan sekedar nama komunitasnya woman of impact. Tapi biarlah itu sungguh menjadi hidupmu. Karena satu hal, sebelum kita jadi berkat dan mengasihi sesama. Sebelum kita mengasihi keluarga, mengasihi suami dan anak. Tuhan Yesus yang udah terlebih dahulu menjadi impact buat kita ketika dia mencurahkan nyawanya, darahnya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kita gak layak, kita berdosa, tapi Tuhan udah bilang, I love you and I want to save you. Kalau itu yang dia lakukan buat kita, marilah kita lakukan yang sama buat keluarga dan orang-orang sekitar kita. Amin. Jadi tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita pejamkan mata, kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kalau kami sangat bersyukur Tuhan. Kalau hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali bagaimana kami bisa sungguh menjadi Kristen yang asli. Kristen yang berdampak, Kristen yang dipakai Tuhan, Kristen yang dekat hatinya sama hati Tuhan.
Aku mau berdoa bagi segenap jemaat-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang jamah pribadi lepas pribadi, supaya mereka bisa semakin intim sama Tuhan. Mereka semakin dituntun oleh Tuhan, menjadi perpanjangan kaki dan tangan Tuhan. Mereka menjadi garam, menjadi terang lewat hidup mereka. Banyak orang yang terinspirasi, banyak orang yang diubahkan. Dan kami percaya Tuhan, komunitas ini, Women of Impact ini, Tuhan yang adakan pertumbuhan. Kau yang menangkan jiwa-jiwa melalui komunitas dan gereja ini. Kami percaya Tuhan, Kaulah Tuhan yang setia. Bahkan ketika kami gagal, ketika kami bersalah, Kau terus tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Kau sangat luar biasa. Dan hari ini kami mau declare lagi sama-sama bahwa Jesus Christ, you're always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita sekali lagi.